Pemerintah mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku per 1 Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kenaikan tarif PPN 12% khusus menyasar barang dan jasa mewah. Lantas apa dampak kebijakan ini pada masyarakat Indonesia? Kita bahas malam hari ini bersama Sudar Yatmo, pengurus harian YLKI. Selamat malam Pak Sudar, sehat? Selamat malam Mbak Ayu. Sehat, terima kasih. Alhamdulillah Pak Sudar kita mengetahui YLKI ini kan adalah salah satu lembaga yang sangat keras dan juga tegas menolak kenaikan PPN 12%. Bisa digambarkan Pak, dampaknya apa sebenarnya kenaikan PPN ini untuk masyarakat Indonesia secara luas? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Setidaknya ada dua dampak kepada konsumen ya, pada masyarakat. Yang pertama adalah dampak langsung. Nah, ini akan dialami oleh masyarakat atau konsumen yang mengkonsumsi barang dan jasa yang dikenakan PPN dalam bentuk adanya pengeluaran tambahan kan gitu. Yang kedua adalah dampak tidak langsung. Jadi dampak tidak langsung itu begini. Akibat kenaikan PPN itu akan berdampak kepada kenaikan inflasi, sekecil apapun angka inflasinya. Kalau kita bicara dampak kenaikan inflasi, itu akan dialami, akan membebani seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat yang mampu, tapi juga semua elemen masyarakat itu akan terkena dampak inflasi tersebut. Begitu. Tapi kira-kira masyarakat kalangan mana yang paling terdampak dengan kenaikan PPN 12% ini, Pak? Ya, sebenarnya ini ya, kelompok masyarakat yang paling terdampak sudah barang tentu kelompok menengah ke bawah. Oke. Karena dia akan kena beban ganda, dampak langsung dan dampak tidak langsung. Sementara untuk kelompok masyarakat bawah itu kan dia akan kena dampak tidak langsung, tapi pada saat yang sama ini kan juga ada program ini ya, jaminan sosial dalam bentuk bansos dan lain-lain, ini juga akan bisa mengurangi dampak tersebut gitu. Oke, baik Pak Sudar, tadi kita sudah melihat bersama ya, ada list barang dan jasa yang mewah yang dikenakan PPN 12%, ada juga yang tidak dikenakan PPN 12%. Notabene ini sebenarnya yang 12% ini kan dikonsumsi oleh penduduk kalangan atas. Apakah menurut Anda ini bisa jadi cara yang tepat untuk mengurangi dua dampak yang tadi telah Anda katakan dengan pengkategorian ini? Ya, sebenarnya kalau dalam pandangan lembaga konsumen, salah satu catatan dari kebijakan ini juga ini ya, terkait dengan komunikasi publik ya. Komunikasi publik dalam bentuk begini ya, Pak. Ini peraturan mau diterapkan tanggal efektif 1 Januari 2025, tapi masih ada beberapa sektor yang itu aturannya itu masih belum begitu clear. Misalnya soal ini ya, Pak. Pendidikan premium. Pengertian pendidikan premium itu seperti apa? Mana yang dikenakan PPN? Kemudian juga ini layanan kesehatan premium. Nah, ini juga jenis layanan kesehatan yang dikenakan PPN 12% sama yang tidak itu juga belum begitu jelas. Sementara ini aturan kan akan dilaksanakan tinggal beberapa hari lagi kan gitu. Jadi ini yang dalam pandangan konsumen mestinya ketika pemerintah tetap menetapkan aturan ini juga didukung komunikasi yang publik terkait dengan clarity, kejelasan. Mana sih yang kena, mana yang tidak. Oke, jadi justru pengkategorian ini kurang jelas sehingga justru malah akan merugikan konsumen, begitu ya Pak? Harus didetailkan lagi. Dari sisi konsumennya masih ada kejelasan loh, ini mau diterapkan tapi kok aturan dalam press conference itu juga tidak begitu jelas sebenarnya mana sih sektor-sektor yang dikenakan, mana yang tidak. Khususnya tadi YLKI menyoroti soal pendidikan premium dan layanan kesehatan premium. Misalnya layanan kesehatan. Layanan kesehatan selama ini kan
kalau kita berobat ke rumah sakit itu kan ada layanan yang berbadan hukum PT, ada yang non PT. Apakah yang dikenakan itu hanya layanan rumah sakit yang berbadan hukum PT kan gitu? Misalnya seperti itu. Itu yang apa? Itu yang mestinya itu dijelaskan dari awal sehingga masyarakat tahu apakah layanan yang akan dia terima itu masuk dalam kategori layanan yang kena PPN 12% atau tidak. Oke, baik Pak Sudar, kita masih membicarakan masalah kategori ya. Tadi ada beberapa kategori yang premium seperti ikan, ada salmon dan juga tuna premium. Kemudian pendidikan premium di sini penjelasannya harus yang berstandar internasional dan juga layanan rumah sakit VIP. Kena pajak PPN 12%. Ini kan harganya semakin mahal ya Pak. Jadi masyarakat menengah ke bawah akan semakin sulit untuk menjangkaunya dan akhirnya malah terjebak pada kemiskinan struktural karena fasilitas yang didapatkan tidak yang baik, tidak yang paling baik begitu. Nah, kemudian Pak, seberapa jauh menurut Anda dampak dari kebijakan ini terhadap kesenjangan sosial yang bisa terjadi nantinya? Ya, sebenarnya begini ya, kalau dalam konteks pelayanan kesehatan ini YLKI tidak ya kesenjangan sosial satu aspek, tapi yang soal aspek lain adalah soal ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial itu begini ya Pak. Untuk daerah-daerah yang akses pelayanan kesehatan primernya sudah bagus, mungkin tidak ada masalah. Tapi untuk daerah-daerah yang akses layanan kesehatan primernya itu masih terbatas, sementara dia harus mengakses layanan kesehatan premium dan dia dikenakan PPN 12%. Nah, ini yang tidak fair sebenarnya. Jadi ketika pemerintah memberlakukan bahwa layanan kesehatan premium itu dikenakan PPN 12%, dan itu harus dipastikan bahwa wilayah tersebut itu masyarakat dengan mudah bisa mengakses layanan kesehatan dasar kan gitu. Jadi ini yang kalau suatu daerah layanan kesehatannya masih terbatas, sementara adanya layanan kesehatan premium, masyarakat harus mengakses layanan kesehatan premium. Dalam pandangan lembaga konsumen, itu tidak fair atau tidak adil atau ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial ketika mestinya itu menjadi kewajiban negara tapi justru menjadi revenue center kan. Oke. Dalam bentuk adanya PPN 12%. Oke, justru akan memantik ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat. Tapi kalau pemerintah berdalih Pak, telah menyiapkan skema paket stimulan ekonomi seperti yang tadi telah dikatakan untuk masyarakat yang terdampak hingga berbagai kelas masyarakat berbeda-beda ini stimulan ekonominya. Kira-kira apakah ini signifikan tidak Pak untuk membantu masyarakat? Ya, justru ini yang dalam pandangan lembaga konsumen menarik ya. Jadi kan salah satu pertimbangan utama di balik kebijakan ini kan meningkatkan revenue dari perpajakan. Tapi pada saat yang sama itu pemerintah juga memberikan insentif kan gitu. Insentif. Terus terang kita nggak tahu hitung-hitungan dari pemerintah. Tapi kalau jadi dalam pandangan lembaga konsumen di balik kebijakan ini sebenarnya tadi revenue yang didapat itu tidak seberapa, tapi gaduh atau kegaduhannya justru lebih dominan kan gitu. Jadi target pemerintah untuk mendapatkan tambahan revenue itu jadi tidak tercapai, belum lagi harus dikurangi insentif tadi. Jadi misalnya begini ya Pak, PLN lah katakanlah 50% dari tagihan atau dari top up isi ulang selama 2 bulan. Nah, ini kan ada angkanya. Jangan-jangan nanti tambahan dari pendapatan PPN dikurangi dari insentif tadi itu pendapatannya tidak signifikan gitu. Tapi ini menimbulkan kegaduhan kan. Jadi menurut saya cost dari ini kan terlalu besar, tidak sebanding dengan pendapatan tambahan yang diperoleh pemerintah. Oke, tapi untuk masyarakat ini insentifnya akan membantu tidak Pak? Karena kan pastinya hanya beberapa saat saja, tidak mungkin terus-terusan diberikan insentif. Ya kalau PLN, kalau catatan YLKI kan dia insentifnya kan 50% selama 2 bulan kan. Kalau dalam pandangan lembaga konsumen, insentifnya itu akan lebih dirasakan masyarakat kalau
nilainya kecil tapi rentang waktunya lebih panjang. Oke, baik. Katakanlah 20 atau 10% tapi selama setahun gitu. Karena dampak dari ini kan tidak hanya 2 bulan. Oke. Baik, Pak Sudar, kita membicarakan masalah kenaikan PPN, sebenarnya ini kan memang diamanatkan ya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan pajak. Jadi sebenarnya mau tidak mau PPN ini memang akan naik. Tapi dari perspektif konsumen, Pak, jika mungkin menurut Anda saat ini tidak tepat dinaikkan PPN-nya, seharusnya penerapan kenaikannya ini seperti apa yang ideal? Ya, kalau pandangan lembaga konsumen justru berangkat dari ini ya, pemikiran awal bahwa di balik kebijakan PPN ini kan meningkatkan revenue kan gitu. Nah, dalam pandangan lembaga konsumen itu ada beberapa pos pajak yang mestinya jauh lebih besar bisa dioptimalkan kan. Sebagai contoh misalnya begini ya Pak. Kalau kita lihat data-data sumber penerimaan pajak di beberapa negara, kita negara maju, itu kan individual tax income itu proporsinya itu cukup besar dibandingkan corporate tax income kan. Tapi kalau kita bicara negara-negara berkembang itu kan kebanyakan kan sebaliknya, justru corporate tax income-nya itu lebih besar daripada individual tax income kan. Di Indonesia juga menurut saya dana yang pajak yang bisa dikolek dari individual tax income itu masih sangat kecil kan gitu. Bandingkan dari 270 juta itu menurut Ditjen Pajak baru ada sekitar 50 juta yang punya NPWP gitu. Artinya apa? Masih banyak potensi pajak penghasilan individu yang bisa dikolek kan gitu. Cuma ini hanya bisa direalisasi kalau didukung sistem administrasi perpajakan yang bagus kan kayak gitu. Nah, di sini masalahnya kan dari pemerintah atau pajak itu kan nggak mau repot ngurusin yang kecil-kecil. Dia maunya kan besar kan kira-kira gitu. Menurut saya paradigmanya harus dibalik. Bagaimana menaikkan pendapatan pajak dari tadi individual tax income tadi, PPh pribadi. Baik. Tinggal menghitung hari menuju pemberlakuan peraturan PPN 12%. Kita akan melihat ya seperti apa nanti penerapannya dan sesuai kata Pak Sudar tadi, apakah komunikasi publiknya akan clear, apa saja yang terkena secara spesifik dan apa saja yang tidak terkena secara spesifik akan disampaikan kepada masyarakat dengan clear ya. Kita akan tunggu bersama. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini Pak Sudaryatmo, pengurus harian YLKI. Selamat malam Pak, sehat selalu. Ya, terima kasih.